Nabi salam alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita saksikan ceramah dari Kiai Haji Nafis Qurtubi MA. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari Bekasi ke kawasan. Cakep. Terima kasih kawasan. Pepaya di belah dua. Pepaya di belah dua. Terima kasih atas kedatangan desa. Hati kami Mantap. ada lagi jalan-jalan ke pasar. Jangan lupa beli rambutan. Enak rambut kali. Kamar masih ada lagi. Masih ada lagi. Jalan-jalan Jalan-jalan ke pasar baru. pasar baru. Beli rambutan 1.500. Paling enak pengantin baru. Masuk kamar, sletingnya putus. Islam وتبارك وتعالى عن كل الصائمين والصائمات في هذه الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم إياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد إلى المسجد فليشهد أنه مؤمن. وقال أيضا: إن لكل شيء بابا وباب العبادة الصيام. Hadirin yang berbahagia, panitia memberikan judul kepada saya teguh dalam berdakwah. Saya tidak fokus dalam judul ini, namun insyaallah tidak melebar jauh. Berangkat dari surah Luqman ayat 17. Ya bunayya, wahai anakku. Luqman ini bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, dia hamba saya dari Habasyah atau Sudan. Mengapa sampai diabadikan namanya di Al-Quranul Karim? Beliau adalah orang yang saleh dan dia punya nasihat yang betul-betul bernilai kepada anaknya itu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dalam riwayat Luqmanul Hakim ini semasa Nabi Daud. Kemudian katanya anak dan istrinya musyrik, oleh karenanya dia nasihati agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah. Dirikan salat. Salat ini hadirin miqyasul iman. Ukuran orang beriman itu mengerjakan salat. Tadi hadis di atas, idza ra'aitumur rajula
apabila kamu melihat seorang laki-laki ya'tadu ilal masjid, selalu dia berangkat ke masjid, falyashhad annahu mu'min, maka saksikanlah bahwa orang itu orang mukmin. Dalam riwayat Rasulullah setiap dengar azan ka'annahu la ya'rifuna, kata Aisyah. Beliau kalau sudah dengar azan kita ditinggal semuanya, katanya. Kita pun kalau begitu dengar azan langsung berangkat, insya Allah doa kita cepat dikabul. Itu kan panggilan Allah melalui azan. Kemudian yang kita maklum semuanya bahwa salat ini imaduddin, tiang agama. Kalau yang melaksanakan berarti mendirikan agama, yang meninggalkan berarti menghancurkan agama. Orang kalau tidak salat, kelakuannya kurang bagus, Pak. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu akan mencegah barang yang keji dan mungkar. Pertanyaan. Umpama salah seorang berpikir begini, saya sudah mengerjakan salat, tapi kok kelakuan saya masih kurang betul, kurang benar gitu ya. Berarti salatnya belum sempurna, tingkatkan. Dari mulai wudunya. Setiap anggota kita basuh taslis. Apa taslis? Dari kata salasa. 3 kali. Apakah itu? Tangan, muka, telinga, dan lain-lainnya. Anggota lainnya. Coba dibasuh 3 kali. Salatnya dibetulkan. Biasanya ngebut. Coba agak pelan-pelan dikit gitu supaya rapi bacaannya. Tapi ada ceritanya salah seorang sahabat salat cepat, kalau nggak salah Ibnu Abbas ditegur orang sama temannya, kamu sembahyang cepat amat, maksudnya begitu. Jadi kalau setan menggoda saya nggak keburu, katanya udah selesai duluan, katanya begitu. Udah selesai duluan katanya. Ya mungkin ada yang lambat jadi ngelamun, yang cepat jadi khusyuk, silakan aja mana yang baik. Kemudian salah seorang mubaligh, Pak, memberikan nilai angka 1 tuh. Salat itu. Salat angka 1, puasa angka 0. 1 dengan 0 berapa? 10. Haji angka 0, biar lama, biar mahal, biar jauh. 10 dengan 0 berapa? 100. Apa lagi? Zakat. Zakat juga angka 0. 100 tambah 0, 1000. Tambah ibadah yang lain, tambah 0-nya, tambah tinggi nilainya selagi ada angka 1 di depan. Kita buang tuh angka 1-nya, 0 berjejer dari Kampung Bali sampai Jatinegara. Ada nggak nilainya? Nggak ada. Makanya sholat ini jangan kita tinggalkan. Anak-anak kita awasi sholatnya. Bahkan kalau sudah umur 10 tahun itu belum sholat juga boleh dipukul. Tapi ingat, pukulan mendidik bukannya dendam ya. Hadirin yang berbahagia, kemudian kelebihan salat lagi. Di dalam salat itu semua rukun Islam ada. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, boleh nggak makan? Boleh nggak minum? Berarti di dalam salat ada ibadah puasa. Kalau 2 kalimat syahadat jelas deh waktu kita tasyahud awal, tasyahud akhir yang asyhadu alla ilaha illallah begitu tuh ya. Ada yang digini-giniin kadang-kadang tuh, apa artinya tuh. Mungkin inilah yang saya sembah bukan yang lain. Kira-kira begitu kan, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Kira-kira begitulah. Kemudian zakat. Supaya baju kita, supaya aurat kita tertutup, ya beli kain atau baju gabis, sorban, peci haji, supaya tertutup auratnya, itu kan perlu biaya. Berarti di dalam ibadah salat ada ibadah zakat. Salat ngadep kemana, Pak? Ka'bah. Haji ngadep kemana? Ka'bah. Berarti di dalam salat ada ibadah haji. Jadi di dalam satu seluruh rukun Islam terkumpul di situ. Mari kita tingkatkan ibadah salat kita. Wa'mur bil ma'ruf. Ayat selanjutnya. Perintahkan kepada yang baik-baik. Nah sekarang ini bulan Ramadan, bulan puasa.
Kalau di tengah jalan ada orang nggak puasa, jangan langsung emosi. Belum tentu dia muslim kan? Belum tentu dia nggak kewajiban kalau non muslim. Kalau mau dakwah ya kita ajak ngobrol dulu. Kalau udah jelas dia mukminnya, Bapak kan udah dewasa Pak, kenapa belum puasa? Orang kan kalau puasa diampuni dosa-dosanya, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan dia tertarik dengan pelan-pelan begitu ya. Kemudian puasa. Ada orang puasanya rajin, terawihnya nggak mau, alasannya katanya sunnah. Puasa dengan terawih ini udah pasangan Pak. Satu ditinggalkan, jomplang yang satu, tidak sempurna. Kata ulama, la siyama liman la tarawih alah. Tidak sempurna puasa seseorang tanpa mengerjakan ibadah tarawih. Adapun jumlah rakaatnya yang 11 dengan witir ada dalilnya, yang 23 dengan witir juga ada hadisnya. Insya Allah semuanya benar. Kaum muslimin yang berbahagia. Ada orang sholat, maunya di kios, di warung. Ajak tuh biar berjamaah. Ya. Kasih tahu, Pak, kalau jamaah kan 27 pahalanya gitu. Wa fi riwayatin 25. Sayang Pak, Bapak kan jiwanya jiwa bisnis gitu. Dan yang dapat 27 derajat itu orang yang jamaah, begitu imam Allahu Akbar dia sudah ada di belakangnya. Bukan keburu-buru lari-lari, bukan ya. Kemudian hatta yansarifal imam, sampai selesai imam baru dia juga berangkat gitu. Kalau yang kurang-kurang mah ya enggak sampai 27 itu mah paling cap gotun kali. Berapa sih cap gotun? 15 ya? Iya. Masyaallah, maaf. Kemudian wanha anil munkar, mencegah kepada yang munkar. Umpama di satu tempat ada maaf perzinaan, ya, perjudian. Nah, kalau kita mampu kita larang itu. Kalau dengan diri kita tidak mampu, dengan doa aja udah. Ya Allah, mudah-mudahan tuh orang pada berhenti. Nggak enak amat nih kampung ada begini. Ya, saya masih banyak tuh kampung di Cakung tuh. Aduh. Situ ada tanah kosong, suka dipakai judi situ. Ya. Wasbir ala ma asabak, dan bersabar terhadap apa yang nimpah kita. Ada orang soleh, ada orang muslih. Kalau orang soleh itu banyak yang cinta Pak, orang baik. Kalau orang muslih, waduh banyak yang memusuhi. Orang soleh itu ya ketemu teman, napak duluan. Salah satu tanda bahwa orang itu tawadhu, artinya rendah hati. Bukan rendah diri ya, kalau rendah diri hina, rendah hati. Kalau papasan nanya duluan tuh. Orang sombong mau nanya duluan. Ditanya aja kadang agak jawab. Kasih lampu nih, lampu kendaraan. Buang muka ada orang sombong. La yadkhulul jannata man kana mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada dalam jiwanya itu seberat biji sawi sifat kesombongan. Makanya kita buang jauh-jauh dah. Tawadhu banyak yang suka. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, Allah akan angkat derajatnya. Hadirin yang berbahagia. Kalau orang muslih, waduh banyak musuhnya. Kalau orang soleh itu lewat orang lain, permisi, ketemu orang, assalamualaikum. Itu orang soleh itu. Meskipun tidak di depan dia mengatakan, wah anakku cakep banget akhlaknya. Setiap ketemu saya salam. Kadang-kadang saya lupa jawab. Padahal jawab salam kan wajib. Kalau udah muslih, saya sering ngebetulin orang baca Quran salah. 2 tahun gak nanya saya. Apa itu kan kritik yang membangun.
Kita tahu kelemahan kita tuh dari luar. Di sini ada cemong nih, ada perong, kaca yang ngasih tahu. Bukan kita sendiri. Mesti terima kasih. Biasakan, oh begitu ya. Kalau gitu selama ini saya salah dong. Makasih Ustadz, mestinya begitu. 2 tahun kagak nanya, dibetulin bacaannya. 2 tahun kagak nanya. Hadirin yang berbahagia ya. Kemudian tempat-tempat maksiat yang lain itu diusahakan kita hentikanlah semampu kita ya. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang penting. Menyuruh orang sholat, kalau yang sudah sholat hanya di kios, di warung, usahakan berjamaah ya. Kemudian semampu kita amar ma'ruf, merintah kebaikan, dan mencegah kemungkaran, tentunya semampu kita. Semuanya itu min azmil umur, perkara-perkara yang penting. Yang penting kita sampaikan, Pak. Adapun hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita hanya bisa memberikan penjelasan, mendakwain, mengajak. Hidayat dari Allah. Allah memberikan hidayat kepada orang yang Dia kehendaki. Satu hadis di atas belum dibahas. Inna likulli syai'in baban wa babul ibadati as-siyam. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada pintunya. Dan pintunya ibadah adalah puasa. Kita dari rumah bagi yang naik kendaraan roda 4, masuk kendaraan melalui pintu. Turun dari kendaraan melalui pintu. Masuk masjid melalui pintu. Apa dari samping, apa dari depan. Ntar juga pulang sampai rumah melalui pintu juga. Jadi orang yang mampu jual beli rumah, bikin rumah bagus, megah, kokoh, nggak ada pintunya, nggak bakal dibeli sama orang tuh rumah. Ya. Jadi pejabat tinggi sering keluar negeri naik pesawat, pesawat juga ada pintunya. Dengan pintu-pintu tersebut, apakah kendaraan atau bangunan jadi sempurna. Salatnya dikerjakan, zakatnya dibayar, hajinya tiap tahun bawa jamaah lagi. Puasanya malas karena 14 jam dia nggak makan, nggak minum, nggak senang-senang. Yang lainnya itu belum sempurna. Yang jelas rukun Islamnya itu belum sempurna. Oleh karena itulah inti daripada kuliah subuh ini, mari kita tingkatkan ibadah puasa kita dan lain-lainnya tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Saya tidak buruk sangka. Barangkali tahun lalu ada kalah 2 hari umpamanya. Cari sebabnya, kenapa sampai kalah nih? Oh, pimpinan nyuruh kerja di tempat yang panas. Akhirnya saya aus, minum meskipun ngumpet-ngumpet. Bilang sama pimpinan, Pak, mohon maaf Pak, kalau ada tempat lain Pak, di situ panas banget Pak. Saya lagi puasa Pak. Seorang majikan, tuan rumah, meringankan pembantunya dalam bekerja, diampuni itu tuan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita punya pembantu perempuan, mbak-mbak ya, mbak apa mbak? Mbak, jangan sampai 3 bak ya nyucinya, 1 aja cukup. Enggak tuan, saya kuat biar 3. Jangan. Bahkan lagi puasa, 1 aja cukup udah. Yang lain buat hari lain lagi. Itu diampuni itu dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kuliah subuh yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah nyimak kan tausiah dari Kiai Haji Nafis Qurtubi MA. Semoga bermanfaat buat saudara-saudara sekalian. Jangan lupa didengerin kata Kiai, ya gak? Karena Kiai adalah
Ulama adalah pewaris Nabi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.